Bisa melihat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Erwan, ya, belajar satu hal tentang syukur, ya, mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua tentunya oleh Bro Taufik, ya, belajar satu kata, a commitment, ya, luar biasa. Telat 1 jam pun tetap datang karena sebuah komitmen. Lalu dari LOF kita belajar banyak hal. FGB Men tanpa LOF itu akan kering, ya. Jangan sampai ada satu pernyataan ataupun pertanyaan dari LOF atau istri kita mengatakan, kamu lebih mencintai FGB MFI atau mencintai saya? Kalau itu udah nanya gitu, udah habis lah kita. Makanya istri kita perlu bawa di dalam LOF. Ya, terima kasih juga luar biasa pagi hari ini betul-betul very colorful, ya, pagi hari ini. Nah, pagi hari ini saya akan bicara tentang sosok ciptaan baru. Ini minggu lalu saya bawakan di ibadah raya SLCC di Gading Serpong. Sebuah tema yang menurut saya inilah sebetulnya inti daripada kekristenan, ya. Sangat penting sekali. Kalau tidak selesai, karena waktu tadi udah banyak kesaksian, saya akan bikin dalam 2 seri. Jadi ada bulan ini dan bulan depan. Satu tema yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, saya coba untuk mengupasnya dengan menyederhanakan supaya kita jangan terlalu complicated gitu, ya. Udah hidup ini udah susah, tambah susah lagi untuk ngerti hal-hal yang kayak gini. Next slide, jalan terus saja. Ya, next. Nah, saya belajar dari ini metode atau approach Kaizen gitu, ya. Kalau memecahkan masalah itu pakai 5W 1H ini, ya. Jadi kalau 5W 1H ini setidak-tidaknya kita akan tahu deh apa permasalahannya, mengapa kita melakukan begini dan bagaimana solusinya. Ini adalah manajemen approach Kaizen. Nah, saya coba untuk menerapkannya dalam tema ini, sosok ciptaan baru, ya. Kita akan menjawab pertanyaan who, what, when, where, why, and how, ya. Next slide. Who, siapa? Next slide. Nah, ini dia. Setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus, ya, itu berbicara setiap orang. Itu tidak bergantung kepada apakah perbedaan gender, status sosial, jabatan, ras, suku, golongan, denominasi, dan lain-lain. Siapapun yang punya faith di dalam Kristus, dia harus mengalami satu transformasi menjadi manusia baru, ya. Jadi nggak bergantung nih apakah dia mungkin juga jenderal ataupun mungkin juga bahkan presiden sekalipun, kalau dia ada iman di dalam Kristus, dia harus mengalami sebuah transformasi menjadi manusia baru. Next slide. What? Apa what-nya, ya? Next slide. Perubahan transformasi dari manusia lama yang berdosa menjadi manusia baru yang tanpa dosa. Dari sinful nature menjadi divine nature, ya. Karena Yesus datang untuk menghapus dosa dunia, ya. Yohanes 1 ayat 29 jelas sekali bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini sebetulnya this is the core of the Christianity.
inti daripada kekristenan. Kita seringkali melihat keselamatan itu sebagai satu definisi yang sempit gitu ya. Undang Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, that's it, itu keselamatan. Enggak. Sebetulnya keselamatan itu lebih daripada itu. Ketika kita mulai beriman kepada Yesus, maka transformasi dari manusia lama menjadi manusia baru itu begin, itu start. Kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, hanya itu aja nggak ada perubahan, berarti ada something wrong di dalam kehidupan kita. Dosalah yang memisahkan Anda dan saya dengan Tuhan. Tahu nggak bahwa perjanjian baru memuat 120 jenis dosa. Contoh ya. 1 Korintus 6 ayat 10, 9 dan 10. Itu memuat kira-kira sekitar selosinan dosa. Tahu nggak di situ sebutkan? Yang ini yang mesti kita tanggulangi dalam kehidupan kita. Salah satu dosa. Saya akan sebutkan beberapa dosa. Yang paling major tentunya adalah perzinahan. Fornication ataupun adultery. Ya, kalau fornication itu ada seks sebelum nikah, dan adultery, perzinahan adalah seks setelah nikah. Itu major sekali. Ya. Alkitab penuh dengan warning mengenai itu. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap pernikahan. Jangan mencemarkan tempat tidur. Setiap pezundal dan pezina dia akan dihakimi oleh Tuhan. Itu luar biasa sekali. Ya. Lalu apalagi yang dosa yang kelihatannya kita enggak anggap itu adalah memandang muka. Yakobus 2 itu jelas sekali menjelaskan pada kita. Memandang muka is a sin. Gila loh. Nah kita secara sadar enggak sadar, I think termasuk saya sendiri gitu ya, seringkali memandang muka, membeda-bedakan. Dilihat apa yang mereka pakai, apa yang mereka naiki gitu ya. Kita seringkali melihat itu statusnya apa, jabatannya apa. Yakobus bilang, kalau ada seseorang datang pada kumpulanmu, dia memakai cincin dan pakaian bagus, dan dia kemudian kamu mengatakan, silakan duduk di tempat yang baik. Dan ada orang yang duduk, orang yang datang di dalam kumpulanmu, pakai pakaian buruk, lalu mengatakan, duduk di sana. Duduk di dekat tumpuan kakiku. Kamu sudah mengadakan pembedaan. Dan itu dikatakan, kalau kita show partiality, membeda-bedakan, memandang muka, commit sin. Dibaca. Dulu ya pernah, saya katakan, ada kumpulan hamba-hamba Tuhan kumpul ya. Wah itu mereka kalau hamba-hamba Tuhan juga sama, mereka pamer ya, naik apa gitu ya. Saya juga agak tanda petik, agak grogi juga gitu. Wah keluar setelah bubaran keluar, naik mobilnya mewah semua tuh. Mercedes, Volvo. Pas waktu hari itu saya naiknya cuman mobil yang makan rumput, kijang. Wah saya bilang udah deh, gue mendingan keluar terakhir aja, pura-pura telepon. Yang lain udah, waduh. Tapi dalam hati saya sekarang saya sadari itu adalah sebuah kesalahan yang luar biasa. Jati diri Anda dan saya bukan ditentukan oleh hal-hal yang lahiriah, tetapi oleh hal-hal yang batiniah. Seberapa dalam kasih Kristus ada dalam kehidupan kita, seberapa dalam ada kebenaran-kebenaran Kristus dalam kehidupan kita yang terpancar keluar, seberapa dalam ada kekudusan dalam kehidupan kita. Itulah jati diri Anda dan Anda dan saya. Lalu apalagi yang disebutkan? Kikir. Kikir itu dosa. Malah nggak akan inherit the kingdom of God.
1 Korintus 6 loh, ayat 9 dan 10, coba lihat dalam daftar dosa. Kebangkrutan saya kemudian dipulihkan, saya belajar satu hal. Benar, bagaimana Tuhan menyuruh saya untuk memberikan makan orang-orang, ribuan orang, selama 21 hari berturut-turut. Dan menyadari saya bahwa hidup itu harus generous. FGB Men, kalau yang susah bayar 100.000 untuk uang membership setahunan, Anda bukan hanya kikir, tapi super kikir. Ingat loh. Dan saya melihat orang-orang yang diberkati dalam hidup mereka adalah orang-orang yang sangat generous. Saya melihat banyak sekali. Jadi coba katakan pada kiri kanan Anda, lu gak kikir bro. Lu gak kikir kan? Sekarang kita katakan pada diri kita sendiri, saya seorang pemurah 3 kali supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. 3, 2, 1. Saya seorang pemurah, saya seorang pemurah, saya seorang pemurah. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Salah satu dosa yang disebutkan di dalam Alkitab dari 120 dosa PB adalah pedagang budak, slave trader. Kenapa dikatakan ini dosa? Karena dengan menjadikan budak, kamu mengambil hak hidup seseorang, ya, merampas. Nah, semalam Sabtu malam saya berbicara juga soal John Newton. John Newton seorang pedagang budak dan seorang kapten kapal yang ngurusin budak-budak itu ya. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, catat baik-baik, garis bawah, ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah total. Dari seorang pedagang budak menjadi seorang tokoh pergerakan untuk penghapusan perdagangan budak. 1779 dia ngarang sebuah lagu Amazing Grace, ya. Dan ada 2 statement yang luar biasa bagi kita. Dia katakan begini, statementnya John Newton. Although my memory is fading, walaupun ingatan saya itu sudah memudar, dia bilang gini, I remember 2 things very clear. Saya selalu mengingat 2 hal. Yang pertama dia katakan, I am a great sinner. Aku seorang pendosa besar. Yang kedua dikatakan, but Christ is a great savior. Jadi apapun masa lalu kita, berdosa apapun, ketika kita melalui perjumpaan dengan Yesus, hidup kita harus berubah. Dan statement yang kedua, dia katakan, by His grace, I am what I am. Oleh karena kasih karunia-Nya, aku adalah sebagaimana aku ada. Saya ingin nyanyikan lagu ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Sekali lagi ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Itulah kita, saudara. Ketika kita belum berjumpa dengan Kristus, kita gelap semua, saudara. Tapi ketika kita encounter with Jesus, harusnya hidup kita berubah. Katakan pada kiri kanan Anda, bro, kamu perlu berubah. Jadi ada 120 dosa, ya. Anda dan saya harus mengalami transformasi. Seorang hamba Tuhan yang sangat senior, yang saya sangat respect, dia mengatakan demikian. Kalau saja setiap minggu kamu bereskan satu dosa, 1 tahun Anda akan membebaskan 50 jenis dosa. Luar biasa sekali. Coba look at ourselves gitu, bikin list. Mana sih dosa yang masih major, yang saya belum settle. Benar, this is kekristenan, saudara. Ya, next slide. Tentu banyak sekali contoh-contoh dosa, ya. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Next slide. Waktu juga. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Next slide. Jadi dosa itu akan memisahkan kita dengan Tuhan. Ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang gak kelihatan yang di dalam hati. Yesus mengatakan, jikalau engkau melihat seorang perempuan dan mengingininya, kamu sudah berdosa. Para pria nih ya, khususnya karena kuat matanya gitu, kalau melihat cewek-cewek yang cewek yang seksi dan sebagainya, udah meramainya 3 detik udah langsung harus lupakan. Jadi segala bentuk dosa yang kelihatan tidak kelihatan akan memisahkan kita dengan Tuhan. Nah, next slide. Terus ya. Jadi kita perlu pembaharuan hari demi hari. Next. Nah, surga itu merupakan bonus, bukan tujuan. Ulang lagi saya. Surga Oke. Tadi. Oke. Surga itu merupakan bonus, bukan tujuan. Tujuan sebenarnya Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita tidak berdosa. Seperti Kristus, inilah arti keselamatan yang sesungguhnya. Prosesnya menjadi ciptaan baru. This is a lifetime process. Jadi kalau ada yang mengatakan once saved, always saved, gak pernah ada di dalam Injil. Nah, next slide, ini penting sekali nih ya, next slide. Nah ini, jadi saya sudah ada 3 dimensi waktu. I have been saved, I
am being saved and I will be saved. Ketika Anda pertama kali undang Yesus masuk dalam kehidupan kita, I have been saved. That is the starting. Dosa, kekurangan kita dihapus, dibenarkan. Kalau bahasa teologinya, justification. Anda sedang dituduh melakukan banyak perkara, banyak kejahatan dan dosa. Yesus tampil sebagai advokat Anda. Semua saya tanggung. Kita rilis. That is justification. Tapi Anda dan saya belum benar-benar bersih. Banyak dosa yang tadi katakan. Masih iri hati, jealous, sombong. Mungkin juga masih melakukan penipuan-penipuan, bohong dan sebagainya. Ada 120. Dan Anda dan saya itu sedang diproses. Itu namanya, proses itu adalah sanctification. Pemurnian demi pemurnian. Every day. Makanya saya katakan, seminggu coba lihatlah, kita list down. Dosa yang paling major apa? Bersihkan. I am being saved. Saya sukanya, kan seringkali, bro sedang di mana bro? I am on the way. Saya on the way nih, saya on the way. Dan nanti adalah I have been saved, nanti I will be saved. Kita akan diberikan tubuh kemuliaan ketika kita bersama dengan Yesus. Dan saya sangat suka sekali tubuh kemuliaan itu seperti apa sih? Seperti Yesus, dia bangkit, dia bisa terobos dinding dan sebagainya. Dan usia Yesus adalah umur berapa? 33 tahun kira-kira. Nah sekarang nanti teman-teman yang sudah di atas 50, cek lagi di album fotonya. Usia 33 itu seperti apa? Pak Alexandro, pasti Pak Alex ganteng luar biasa. Cek lagi Pak, umur 33. Saya coba cari tadi pengen munculkan sebetulnya. Cuman karena bangunnya agak telat, nggak sempat upload. 33 tahun. Gue lihat, oh kayak gini, seperti itu. Jadi walaupun nanti sakitan ketika Anda dan saya mendapat tubuh kemuliaan, we are like 33 years, 33 tahun. Ya nanti cek ya, Bro Hari ya, 33 tahun gimana mukanya, pasti ganteng juga. Pak Tony, Pak Haryadi, Pak Weli, thank you Pak Weli. Aduh, ini orang tadi datang sekali, pertama-tama datang ke meja saya. Bro, aku jujur boleh ya, jujur ya, harus jujur ya. Iya Pak, iya Pak. Gua datang itu karena lu yang bicara. Thank you Pak. Mudah-mudahan mudah-mudahan tidak mengecewakan. Jadi saya sudah, sedang dan akan. Gak ada one save forever. Yesus berkata, jikalau engkau tidak tinggal di dalam aku, Yohanes 15, kamu seperti ranting yang kering dan akan dibuang. Dan dia katakan, ada dua jenis branch ranting, yang berbuah dan tidak berbuah. Yang berbuah akan semakin dibersihkan, supaya banyak buah. Bukan hanya more fruit, tapi much fruit. Bukan hanya 30 kali, 60 kali, tapi 100 kali. Ini bukan berbicara masalah uang. Ini bicara masalah karakter Kristus. Tapi orang yang tidak berbuah akan dibuang. Ranting kering, dibakar, dan gak ada gunanya lagi. Di Wahyu juga mengatakan, akan ada orang-orang yang di-blotted out, akan dihapus dari buku kehidupan. Wahyu 21 ayat 7 mengatakan ada list kira-kira 8-9 jenis dosa yang dikatakan oleh di situ. Orang-orang yang melakukan seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini warning, saya juga ngeri juga loh teman-teman. Karena gampang kalau khotbahin, tapi I have to do in my life. Aku harus kerjakan, bener yang aku khotbahkan ini, aduh ngeri-ngeri loh. Ya sebagai guru itu katanya Yakobus 3 kan mengatakan akan dihakimi lebih besar lagi. Ya. Next slide. Masih berapa menit lagi nih? Why? Mengapa? Oke.
Karena kita adalah murid Kristus, murid wajib seperti gurunya. Jika guru hidupnya tanpa dosa, muridnya pun demikian. Gaya hidup kita wajib ikuti gurunya. Nah, kita coba lihat beberapa teks tentang Kristus itu gimana. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Was in all points tempted like as we are, yet without sin. Yesus 100% manusia, 100% Allah pada saat reinkarnasi sebagai manusia. Jangan pikir bahwa Yesus itu nggak punya nafsu seks. He has. Dia betul-betul 100% manusia. Bisa sedih, bisa bersuka. Ya. Tapi dikatakan firman Tuhan, tempted in all points. Dicobai dalam berbagai hal. Tanpa dosa. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Satu lagi coba. Nah ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Jadi bukan karena KKN statusnya anak, kemudian Yesus Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. No. Dua hal, karena kekudusannya, karena kesalehannya, dan ketaatannya. How about us? Bagaimana dengan kita? Kita mau dikenal oleh Bapa kan? Karena Anda dan saya harus syaratnya saleh, kekudusan, dan ketaatan. Becoming like Christ adalah becoming a holy man. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kita harus menjadi seorang yang kudus. Amin. Next slide. Saya kutip satu teks dari Rick Warren mengatakan, Christianity is not a religion or philosophy, but a relationship and a lifestyle. The core of the lifestyle is thinking of others as Jesus did instead of ourselves. Kekristenan itu bukan agama, sekali lagi, bukan filsafat, tapi sebuah hubungan dan gaya hidup. Dan inti daripada gaya hidup adalah memikirkan, berbuat untuk orang lain seperti yang Yesus lakukan dan bukan untuk diri kita sendiri. Jadi sebetulnya yang tertinggi itu adalah love your neighbor as yourself. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah sebetulnya love agape itu yang harusnya. Kalau orang di dalam Kristus enggak ada lagi itu kekerasan di dalam rumah tangga. Enggak ada lagi itu KDRT. Enggak ada lagi itu perjinahan. Enggak ada lagi itu ngomongin kasar kepada pasangan hidup kita. Enggak ada lagi. Dan saya berharap juga pasti kalau kita lakukan no divorce in our marriage. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Where? Di mana? Karena waktu juga. Sebagai ciptaan baru kita patut untuk menerapkan dari diri kita kehidupan seperti Kristus dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Bukan hanya di gereja, tapi yang terlebih-lebih adalah di rumah. Kalau kita hanya ke gereja, tangannya wah sampai ku sembah kau Tuhan, sampai getar-getar. Tapi di rumah istri kita getar-getar. Itu udah pasti udah ngaco lah itu udah ya. Di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan gereja, pelayanan institusi keagamaan seperti FGB, MFI, semua. Jadi firman Tuhan mengatakan dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Bangun pagi sampai tidur lagi. Kita harus memuliakan Tuhan. Luar biasa. Jadi memang jadi orang Kristen itu gak gampang loh. Jangan mengatakan
Terlalu banyak orang yang mengatakan too cheap about Christianity. Udah lu terima Yesus aja, udah beres semua. No, just starting. Kita harus pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan. Sanctification. Jadi ada justification, sanctification, pemurnian, dan akhirnya Anda dan saya akan mendapatkan glorification. Ya, nanti Pak Alex, Pak Roni lihat umur 33 kayak gimana dari situ kemuliaan. Next. Nah, ini kerinduan Allah. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, segala sesuatu, bukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang Kristen soal makan aja berebut, ya, nggak mau queuing, gimana memuliakan Tuhan? Ciptaan baru dalam Kristus adalah kita selalu mau memuliakan Dia untuk segala sesuatu yang kita pikirkan, ucapkan, perbuat. Kita patut untuk merenungkan dan buat daftar checklist, ya, apa saja yang masih belum berkenan kepadanya, dan kemudian kita mengubahnya. How? Nah ini, bagaimana mengubahnya? Oke, next. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Next, beberapa ayat. Nah, perhatikan baik-baik, ini bagus sekali. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Tetapi barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman, bahwa Anda dan saya baca keempat Injil, please. Apa yang Yesus, sikap Yesus, perkataan Yesus, apa yang Yesus perbuat, ada di dalam keempat Injil. Lalu disupport oleh kitab rasul-rasul yang support. Tapi fondasi utamanya adalah apa yang Yesus perkatakan, apa yang Yesus perbuat, bagaimana sikap Yesus. Kalau kita sudah menyerap semua itu, waduh, luar biasa. Ajarannya, doktrinnya akan menjadi doktrin kita. Dan kita akan melangkah di dalam kemenangan dan juga wisdom setiap hari. Dunia yang kita hidupi sekarang bukanlah dunia yang gampang. Saya bergerak di bidang dunia keuangan, hampir semua pemimpin dunia mengatakan kelabu 2 tahun ini. Juga Anda jangan berekspektasi bahwa dengan pemerintahan baru itu akan jalannya smooth, enggak. Indonesia akan mengalami fiskal yang enggak gampang loh, luar biasa. Keuangan kita enggak mudah. Tapi percayalah satu hal, walaupun krisis ada, orang-orang yang bertaut dan punya intimasi dengan Tuhan akan punya wisdom untuk keluar daripada krisis itu. Saya selalu ingat di perjanjian lama itu ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, melewatin Laut Merah. Laut Merah disibakkan, betul nggak? Disibak, sehingga 2 juta orang Israel kurang lebih bisa lewat. Di situ katakan, saya belajar satu hal, lautnya nggak hilang. Lautnya nggak hilang, disibakkan. God makes a way, Tuhan yang buat jalan. Bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Berkenan, mau sempurna di dalam Dia. Mau berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan, kita harus hidup bebas dari dosa. Itu adalah goalnya Anda dan saya. Saya percaya goalnya itu 100%, ya. Tapi nanti kita mencapai di mana itu tergantung apa kita izinkan Roh Kudus untuk mau mengatur kehidupan kita dan meresponi dengan taat atau enggak. It depends on us. Ya. Nah, satu lagi yang saya ingin sebelum saya tutup nanti dengan diagram. 2 Korintus 7 ayat 1 berkata, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menguduskan kita di dalam takut akan Tuhan. Ada banyak pencemaran jasmani dan rohani, dan kita bukan robot loh. Makanya Paulus mengatakan, marilah kita
Tuhan sanggup memelihara kita, pasti sanggup. Tapi tergantung Anda dan saya, karena Anda dan saya bukan robot. Makanya ada bagian Anda dan saya yang kita harus lakukan. Bagiannya apa? Menghindari dan menang atas semua pencemaran jasmani dan rohani. Coba, nah ini dia. Ya, sampai sini saya tutup ya nanti. Coba lihat. Ini kurang besar, dibesarin bisa enggak ya? Oke, saya bacain. Ada input. Setiap hari nih, Anda dan saya punya input ataupun asupan-asupan, berita-berita, informasi, ya. Nah, itu saya kategorikan 3 kategorinya. Ada yang rohani, ada yang duniawi, dan ada yang netral. Ya, yang netral seperti pernyataan-pernyataan Ibu Sri Mulyani tentang APBN, tentang posisi keuangan kita, itu netral. Berita-berita olahraga, ya, itu semuanya netral. Nah, lalu semua info-info ini nih, apalagi dengan multimedia ini, masuk proses melalui pikiran panca indera kita dan pikiran kita. Apa yang kita proses, keluarlah output. Kalau yang masuk dan diproses itu benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, maka keluarnya adalah tindakan dan kelakuan perbuatan yang sama dengan inputnya. Perbuatan dan kelakuan yang akan terus diulang-ulang akan menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan akhirnya menjadi karakter kita. Itulah yang ada dan saya akan masuk di dalam kekalahan. Kita mau jadi apa tergantung yang ini. Saya rasa itu aja sampai sini. Ada 5 karakteristik ciptaan baru, tapi kita akan sambung di bulan depan. Ya, kalau diundang lagi, karena ini terlalu keras, ya. Oke. Saya ingin tutup dengan satu lagu bersama-sama. Kadang-kadang hidup kita itu ya, ekspektasi kita, harapan-harapan kita enggak seperti yang kita harapkan, yang kita doakan. Lama kadang-kadang dijawabnya. Tapi ingatlah, one day at his time, ya, Tuhan akan jawab, kabulkan doa kita. Karena apa? Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Oke. Indah. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, sungguh ku tak tahu Tuhan. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat
dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi, kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.